Sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, tema kita pada pagi hari ini yaitu Transfer Pricing Documentation atau TPDoc, yang merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang, jasa, transaksi finansial, ataupun harta tak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016 bahwa dokumen penentuan harga transfer atau TPDoc ini merupakan hal yang harus diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan dari prinsip kewajaran dan juga kelaziman usaha atau ALP. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga memberikan pengaturan yang jelas terkait kewajiban dalam pemenuhan dokumentasi transfer pricing sesuai dengan international best practice yang akan diharapkan nantinya dapat memperkecil celah bagi wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing. Dan nantinya kita juga akan bersama-sama dengan narasumber kita untuk mempelajari mengenai pembuatan TPDoc yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OECD yang juga diterapkan dalam kegiatan transfer pricing di Indonesia. Sebelumnya, mungkin Bapak dan Ibu juga penasaran TB Rights ini apa? Jadi TB Rights adalah salah satu partner terbaru dari Suryacipta Center of Information atau SCI. Mungkin Bapak kenal dengan SCI, ada di lantai 1 Gedung Demanor. Itu merupakan one-stop service dari Suryacipta sebagai layanan untuk para tenan kami maupun klien potensial kami yang mungkin membutuhkan bantuan dalam berbagai hal, kami akan bantu melalui SCI. Dan TB Rights ini merupakan perusahaan konsultan pajak dan bisnis yang memiliki layanan tentu saja pajak, bisnis, dan juga pelatihan yang komprehensif. Dan TB Rights ini memiliki beberapa partners dengan pengalaman di semua aspek perpajakan, bisnis, dan juga hukum. Selain itu, beberapa partners tersebut juga memiliki banyak sekali pengalaman, terutama di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP selama kurang lebih dari 18 tahun. Khususnya di bidang pajak internasional dan juga transfer pricing. Jadi TB Rights ini merupakan partner yang sangat cocok untuk acara pada pagi hari ini mengenai transfer pricing. Dan selain itu, TB Rights juga telah membuat perjanjian kemitraan asosiasi dengan FDB Loy, yaitu jaringan firma hukum dan penasihat terkemuka, serta perusahaan afiliasi yang terdiri dari 9 mitra dan lebih dari 100 pengacara dan juga penasihat hukum. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan acara, lalu nantinya akan ada presentasi materi dari beberapa narasumber kita. Selain itu, tentu saja akan ada sesi tanya jawab, dan nantinya akan ada sesi penutup. Dan sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu yang join secara online, ingin bertanya, bisa langsung saja Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang ada di bawah layar Zoom Anda. Dan untuk para peserta offline yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di pagi hari ini, bisa langsung saja nanti mengajukan pertanyaannya pada sesi tanya jawab. Dan selain itu, langsung saja sebelum kita memulai acara webinar ini, untuk mengawali acara di pagi hari ini, kami mempersilahkan kepada Bapak Indra Wicaksana, selaku Senior Manager Marketing dari Suryacipta dan juga perwakilan dari Suryacipta, untuk dapat memberikan kata sambutan ya kepada Bapak Indra Wicaksana, kami persilahkan. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan dari partner kami, TB Rights, yang diwakili oleh Bu Olina, Pak Muhtar Taufik, dan Pak Alvin, yang hari ini hadir untuk berbagi wawasan dalam seminar yang bertajuk Arm's Length Price Setting for Transfer Pricing Documentation. Saya juga berterima kasih pada peserta yang telah hadir di ruangan ini, serta peserta-peserta yang hadir secara online. Seperti yang kita ketahui, bahwa transfer pricing ini adalah merupakan isu yang sebenarnya sudah ada sejak diundangkannya Undang-Undang PPH di tahun 80-an. DJP mewajibkan para wajib pajak yang melakukan transfer pricing untuk membuat transfer pricing documentation atau yang biasa kita kenal dengan TPDoc. Pembuatan TPDoc tentu saja tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
dan memiliki tata cara tersendiri. Kami menyadari bahwa masih banyak tenan-tenan kami yang memiliki isu dalam transfer pricing itu. Oleh karena itu, PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola kawasan industri dari Surya Cipta City of Industry serta Subang Smartpolitan selalu berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tenan kami. Melalui seminar ini, kami berharap dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi bisnis para bapak dan ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat mengikuti seminar ini. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Wicaksana atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita. Tapi sebelumnya nanti pihak TB Rights akan memberikan terlebih dahulu kata sambutannya yang akan diwakilkan oleh Ibu Olina Rizky Arizal selaku partner of TB Rights. Dan nantinya akan dilanjutkan langsung pemaparan oleh beliau dan dilanjutkan juga pemaparan materi oleh Bapak Alvin Kristiadi Susanto dan juga Bapak Muhtar Taufik. Baik, kepada para narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Rida. Sebelumnya perkenalkan, saya Olina, partner dari TB Rights. Kami hadir di sini sebagai partner dari SCI, khususnya di bidang pajak dan bisnis. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai transfer pricing documentation, khususnya mengenai price setting. Sebelumnya juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Indra atas kesempatan ini, Bu Rida dan juga tim SCI. Oke, baik, di sini saya hadir bersama, mungkin tadi lagi keluar ya, Bapak Tommy sebagai managing partner, kemudian ada Pak Taufik di sini sebagai manajer, sebelah saya adalah Pak Alvin yaitu sebagai SPV transfer pricing. Juga hadir dengan timnya yaitu ada Putri ya dan Nopal di depan dan juga ada SPV admin kami yaitu Ibu Yosi. Mungkin itu saja ya. Ini nih Pak Tommy managing partner kami. Mungkin itu saja opening speech-nya. Sekaligus saya coba menjelaskan sedikit tentang transfer pricing. Jadi memang transfer pricing ini dia menjadi suatu compliance tahunan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Khususnya harus disediakan pada saat SPT tahunan sudah tersedia. Dan melalui mungkin juga kita perlu sampaikan bahwa baru saja nih kita berhasil nih menurunkan pajak. Jadi pemeriksa pajak mengenakan pajak sekitar 7 juta US kepada klien kami di KPP LTO. Kemudian kami berhasil menurunkan menjadi 1 miliar. Jadi transfer pricing ini bukan suatu hal yang pasti, bukan juga art, tetapi ada range dan ada rambu-rambu yang kita bisa ikuti, plus juga ada adjustment dan logika dan kejadian di lapangan yang sesungguhnya yang kita bisa jelaskan kepada mungkin pihak auditor ataupun saat keberatan dan banding. Itu kemarin last case kami ya, keberhasilan kami di LTO. Baik, mungkin kita ke objektif seminar ya. Ada beberapa tujuan yang kami ingin sampaikan di seminar ini. Pertama, kita ingin memperoleh pemahaman yang luas ya. Semuanya memperoleh pemahaman yang luas tentang transfer pricing, kemudian mengerti tentang metodologi TP, transfer pricing dan aplikasinya di lapangan, kemudian syarat-syarat dokumentasinya, dan juga aspek praktis untuk menganalisis suatu transfer pricing. Nah, juga menentukan suatu price setting ya untuk transfer pricing. Karena sekarang semenjak PMK 213 bentuknya adalah ex ante, yaitu ditentukan di awal range dan price setting yang normal untuk suatu transfer pricing itu berapa. Kemudian pada waktu berjalan untuk tahun fiskal tersebut, kenyataannya apakah masuk dalam range atau di luar range. Nah, ketika ada diskrepansi atau perbedaan itu, nah itu yang harus dijelaskan
dalam transfer pricing documentation kita. Dan juga ada suatu skema ya, advance pricing agreement namanya. Terakhir diatur di PMK 22 ya tahun 2020, yaitu kita bisa men-setting bukan hanya di awal tahun ataupun di tahun sebelumnya untuk membuat suatu budget ya, tetapi untuk misalnya beberapa tahun ke depan. Karena bisa saja perusahaan Bapak atau Ibu mau penetrate ke suatu pasar atau ke suatu negara. Nah, biasanya perusahaan kan bersedia tuh rugi sampai 3 sampai 5 tahun malah. Mau rugi supaya bisa masuk ke pasar itu, supaya jasanya bisa diterima ataupun barangnya bisa diterima dengan baik. Berani mengeluarkan uang dan rugi. Nah, kalau misalnya kita bikin TP Doc yang biasa, itu kan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain ya, yang bisa saja untung atau enggak, tetapi rata-rata oke gitu untung. Nah, itu kita memerlukan suatu advance pricing agreement skemanya ya, untuk memberitahu kepada pihak DJP dalam hal ini bahwa ini loh selama 3 sampai 5 tahun ke depan saya bakal segini kerugiannya. Nah, supaya bisa diterima. Jadi nggak dites terus, nggak dicek terus mengenai harga transfer yang kita lakukan kepada pihak afiliasi kita. Oke, itu mungkin yang kita harapkan dari seminar. Saya masuk sedikit ya kepada beberapa basic konsep TP mungkin di slide berikutnya. Jadi dia mengacu kepada transaksi lintas batas antar negara atau antar yurisdiksi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang dicek bukan dengan perusahaan independen, tapi justru dengan perusahaan dependen. Dalam hal ini induknya kah, anaknya kah, saudaranya kah, itu adalah associated enterprise. Kadang-kadang kita sebutnya affiliated companies. Dan itu juga berlaku untuk transaksi antara perusahaan yang terkait ya. Bukan hanya di suatu beda-beda negara, tetapi jurisdiksi pajak yang berlainan juga. Dan itu biasanya untuk bukan hanya untuk goods ya, untuk barang, tetapi jasa juga, ya intangible juga. Itu semua dicek apakah suatu transaksi tersebut normal atau tidak harganya. Kalau di slide berikutnya. Ya pada dasarnya begini kalau transfer pricing. Kita perusahaan A, kita bertransaksi dengan perusahaan B yang tidak ada hubungannya. Oke. Artinya kalau untuk transfer price pada dasarnya kita kalau bertransaksi dengan perusahaan B atau C harus sama nilainya. Nggak boleh ada special price. B dan C itu kalau misalnya anak perusahaannya atau sister perusahaan kita nggak boleh kasih special price karena pada dasarnya perusahaan itu harus berdiri sendiri-sendiri. Itu adalah rule kenapa seharusnya tidak ada suatu transfer pricing karena semua dianggap independen. Nah, kemudian ada istilah juga arm's length price ya. Arm's length price. Harga yang wajar ya biasanya. Arms itu kan dari tangan sini ya, tangan sini ke ujung jari, itu arm. Misalnya saya beli barang seperti ini, harganya 100. Berarti ke arah manapun, walaupun itu sister company saya, walaupun itu induk saya, harganya harus 100. Kemanapun saya bertransaksi, harganya harus arm's length. Itu maksudnya di arm's length price itu harus sama. Kalau di-compare kepada perusahaan-perusahaan lain, perusahaan Bapak harus sama range-nya. Tidak boleh ada perlakuan khusus. Oke. Ya biasanya begini, kalau untuk transfer pricing yang dilakukan adalah suatu profit shifting. Biasanya misalnya Australia, pajaknya tinggi 30%. Nah, untuk menghindari perpajakan, ada suatu transaksi, bisa saja transaksinya benar tetapi harganya dimahalkan supaya uangnya beralih ke misalnya jurisdiksi Singapura yang taxnya hanya 17%. Jadi secara umum kan bisa hemat ya 13%. Nah ini yang tidak boleh memang dilakukan oleh wajib pajak, oleh perusahaan, tidak boleh. Tetapi dengan adanya advance pricing agreement seperti yang tadi saya sebutkan, bisa jadi dong untuk penetrate pasar saya maunya
misalnya saya maunya jual harga jauh lebih murah misalnya untuk menghemat, ataupun misalnya di Singapura atau di negara C pemerintah aturannya 1, 2, 3, 4 sampai 10 biayanya banyak banget gitu. Jadi wajar harganya menjadi mahal. Itu pun juga boleh, tapi harus dijelaskan dengan detail di transfer pricing documentation yang kita buat. Kemudian di slide berikutnya, tadi ya yang arm's length principle, walaupun kita bertransaksi pada intinya sesuai PR32 ya tahun 2011, walaupun kita bertransaksi dengan pihak yang istimewa, pihak istimewa yang tadi ya, induknya kah, holding company-nya lah, sister company-nya, anaknya lah, semua transaksi yang kita lakukan, baik itu transfer uang ataupun laba, itu kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, yang functionnya sama, asetnya sama, risikonya sama, itu harus masuk dalam range kesebandingan. Itu adalah pada prinsipnya arm's length principle, dan itu yang harus kita proof dalam TP documentation. Kalau ada diskrepansi, kalau ada perbedaan bagaimana, itu yang harus kita jelaskan dengan detail, dengan analisis, dan juga harus bisa mempunyai argumen yang baik kepada pihak DJP. Oke. Ya, itu ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau misalnya nggak sama, misalnya kita jual sawit lebih murah, jauh lebih murah kepada Malaysia daripada harga pasar yang harga internasional market. Itu kalau misalnya ada perbedaan, kita harus bisa jelaskan secara ilmiah, secara detail. Misalnya supply-nya kebanyakan, jadi daripada nggak ada yang beli, kita berani jual murah daripada rugi. Hal-hal seperti itu. Kemudian kalau ada biaya pemerintah, misalnya kita jual ke Jerman, di Jerman ada aturan 1, 2, 3 yang harus dipenuhi, biayanya menjadi lebih mahal. Ada kemudian biaya customs yang menyebabkan harga lebih mahal, kita juga harus bisa menjelaskan dalam transfer pricing-nya. Kalau terjadi perbedaan, baik apakah itu lebih mahal daripada harga, misalnya dalam harga sawit tersebut ya, daripada harga internasional market price, ataupun lebih murah. Mungkin itu saja sih dari pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Alvin dulu. Terima kasih. Selamat sih Pak, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya terlebih dahulu, saya selaku Alvin sebagai supervisor transfer pricing di TP Rights. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu aturan dasar ataupun guideline yang diterapkan di internasional maupun di dalam Indonesia tentang transfer pricing, yaitu OECD Framework and Guidelines. Jadi OECD itu merupakan suatu organisasi yang mengeluarkan atau membuat dari transfer pricing guidelines. Berikutnya, ya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel 9 OECD Model Tax Convention, yang mana artikel ini merupakan suatu artikel yang sangat penting untuk dalam transfer pricing. Di mana artikel 9 dalam Model Tax Convention ini menggambarkan bahwa suatu perusahaan ataupun suatu perorangan yang tidak arm's length principle. Tetapi pada saat di dalam artikel 9 ayat 1 ini, dalam OECD Model Convention ini, kita itu sebetulnya dihimbau kita itu harus memenuhi yang namanya arm's length principle, di mana harga pasar dengan harga kita jual ke afiliasi mesti sama. Selain itu juga kita dijelaskan tentang karakterisasi dari associated enterprise itu. Yang terakhir itu jika terjadi arm's length principle itu tidak terpenuhi, maka kita bisa melakukan namanya adjustment. Ya.
Selanjutnya saya akan jelaskan apa itu associated enterprise. Menurut berdasarkan 9 ayat 1 dari OECD Tax Convention menyatakan enterprise associated adalah suatu perusahaan yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung melalui 3 jalur, yaitu manajemen, kontrol, dan kapital terhadap perusahaan yang lain. Biasanya sih secara global sih bisa terjadi secara global maupun secara lokal. Dimana saya menjelaskan kalau terus itu dari seperti yang saya sebelumnya sebutkan ada 3 jalur kontrol, manajemen, kapital. Dimana kalau kontrol itu kita bisa disebut associated enterprise itu dimana kalau kita merupakan sama-sama di bawah kontrol dari satu perusahaan atau satu grup usaha. Contohnya PTA dan PTB merupakan anak dari perusahaan PTC. Maka perusahaan AB itu merupakan associated enterprise berdasarkan kontrol. Untuk selanjutnya manajemen. Kalau manajemen itu dimana keadaan itu menyatakan bahwa suatu direksi atau BOD dari suatu perusahaan menjadi BOD masuk di perusahaan D. Nah, maka perusahaan A dan perusahaan B itu akan disebut associated enterprise. Untuk selanjutnya jalur terakhir itu ada kapital, di mana kita sebagai perusahaan mengeluarkan modal secara langsung kepada perusahaan lain. Di dalam artikel 9 ayat 1 ini juga mengatakan bahwa sebetulnya kita karakterisasi ini tidak ada tahapan ataupun degree of participation yang membatasi bahwa suatu perusahaan bisa dikatakan associated enterprise itu seberapa, tidak ada. Namun pada saat kita menyatakan associated enterprise itu kita harus terlebih dahulu melakukan analisis dalam 2 tahap, yaitu comparison of condition and calculation transfer pricing adjustment. Jika kita prinsip Amstel itu tidak bisa ya, jadi seperti yang tadi saya bilang di dalam transfer pricing itu kita bisa melakukan adjustment. Jadi jika di suatu kondisi itu tidak terjadi arus lain, maka kita bisa adjustment. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan tentang OECD TP Guideline atau ini TP Guideline yang terbaru yang baru dikeluarkan bulan April tahun 2022, di mana di dalam OECD TP Guideline ini terdapat 3 hal yang bisa menjadi concern kita sebagai praktisi transfer pricing. Yang pertama, ditambahkannya revisi tentang pengaplikasian transaksional profit split method. Jadi cara penerapannya itu guidance-nya telah direvisi berdasarkan Box Action nomor 10. Berikutnya di dalam TP Guideline ini juga ditambahkan bahwa cara pengaplikasian tentang tax administration dari intangible aset yang memiliki harga yang unik atau yang susah dievaluasi. Yang ketiga yang terbaru ini menambahkan tentang transfer pricing guidelines tentang financial transaction yang sebelumnya itu telah dipublish di 11 Februari 2020 yang tadinya terpisah, namun pada saat TP Guideline ini dikeluarkan menjadi satu kesatuan. Berikutnya di dalam TP Guideline itu juga dijelaskan ada beberapa hal dasar yang perlu kita tahu. Jadi pertama itu sebelumnya itu sebelum TP Guideline yang sebelum 2017 TP Guideline itu penerapan metode itu bersifat hierarki, jadi dari atas ke bawah. Jadi kita mesti menganalisis transaksi itu terlebih dahulu dari atas, baru akhirnya metodenya ke bawah. Tapi di tahun 2017 dan seterusnya telah diubah menjadi most appropriate method atau
yang paling sesuai itu kok apa sih metodenya di dalam pengujian harga transfer. Jadi setiap negara itu, setiap transaksi yang berada di negara berbeda itu tidak bisa disamakan metodenya. Jadi metodenya itu benar-benar kita harus mengetahui nature dari transaksi itu tersebut. Nah, dan beberapa peraturan-peraturan. Jadi sebetulnya dalam pemilihan metode ini ada beberapa faktor. Yang pertama kita seperti yang saya sebutkan, nature dari international transaction-nya itu, kedua availability dari datanya, ketersediaannya, ketiga itu comparability atau tingkat sebandingannya antara transaksi transaksi yang diuji dan transaksi penguji, ataupun asumsi-asumsi yang diaplikasikan dalam penganalisisan transfer pricing. Nah, di dalam OECD data juga dijelaskan bahwa untuk suatu transfer pricing analisis itu kita mengenal namanya istilah margin atau profit level indicator, di mana kita membandingkan profit level indicator perusahaan kita atau transaksi yang afiliasi yang kita lakukan dengan perusahaan pembanding ataupun transaksi. Jadi profit level indicator ini biasanya digunakan dalam benchmark atau analisis. Namun profit level indicator ini tidak bisa sembarangan atau tidak bisa menentukan profit dari segi profitabilitas saja, tapi kita harus benar-benar menentukan profit level indicator ini dari jenis transaksi itu. Contohnya yang paling umum yang sering digunakan di dalam prakteknya itu adalah ada dua MOTC dan operating margin. MOTC itu membandingkan dengan operating profit dengan total cost yang dikeluarkan. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Kalau OM itu operating profit berarti sales biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan distributor. Untuk selanjutnya di dalam titik data tersebut dijelaskan ada beberapa cara atau proses pencarian comparable. Comparable itu adalah perusahaan ataupun transaksi yang sebanding dengan transaksi afiliasi. Jadi dalam menentukan pencarian comparable itu kita harus mengetahui sumber-sumber datanya terlebih dahulu. Sumber datanya itu bisa ada tiga, dari yang pertama independent transaction. Jadi kita membandingkan transaksi afiliasi kita dengan independent transaction yang kita lakukan. Yang kedua, kita menggunakan database pihak ketiga seperti database. Yang terakhir itu dari third party data seperti yang misalnya contohnya harga pasar. Biasanya ini berlaku untuk barang-barang komoditas. Di dalam penentuan comparable itu juga kita harus mengetahui informasi yang yang kita cari itu harus benar, harus valid. Kedua itu mesti sesuai dengan yang disebut transaksi kita. Yang terakhir itu memenuhi requirement dari standar dari metode yang akan kita terapkan. Jadi di dalam secara garis besar proses pencarian pembanding itu ada 3 tahap. Yang pertama kita mengambil dari database, kedua kuantitatif analisis, dan ketiga kualitatif, di mana setelah kita mengambil data dari database kita olah dulu. Olah kuantitatifnya itu mengolah data yang kita oleh itu mempunyai informasi yang cukup untuk analisis. Kalau contohnya misalkan perusahaan ini apakah perusahaan ini mempunyai R&D tinggi atau tidak. Gimana kalau perusahaan biaya R&D itu transaksi kita atau perusahaan kita itu tidak mempunyai biaya R&D, kita harus keluarkan biaya R&D yang terlalu tinggi. Ya, kalau kita tidak keluarkan nanti tidak akan jadi sembari. Berikutnya kualitatif analisis, di mana kita menganalisis proses bisnisnya dari informasi yang kita dapat. Ya, Amsel price. Jadi di dalam Amsel price itu kita
kita harus menentukan harga arm's length-nya. Jadi setelah kita mendapatkan proses informasi yang cukup untuk itu, kita menentukan arm's length price-nya. Biasanya arm's length price ini bisa dalam bentuk dua sih. Yang pertama margin atau PLI, biasanya kita pakai persen kuartil ataupun single price. Jadi biasanya kita biasanya untuk barang komoditas. Jadi arm's length price itu membandingkan antara perusahaan yang kita banding, yang perusahaan ataupun transaksi yang kita lakukan dan informasi yang kita dapat dari database. Jadi contohnya seperti yang terdapat di layar, untuk contohnya untuk quarter range itu atau arm's range atau arm's length price itu apa sih? Jadi untuk di Indonesia dan kebanyakan itu harga itu apa? Ya, tapi setiap negara itu mempunyai peraturan. Tapi untuk Indonesia itu apa? Berikutnya saya akan menjelaskan tentang practical consideration atau isu-isu apa sih yang muncul dalam praktiknya itu. Karena itu arm's length price itu atau arm's length price itu ada kalau di dalam praktiknya itu mengalami beberapa kendala seperti kita susah untuk menentukan arm's length range untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian terlalu parah. Jadi contohnya seperti perusahaan yang baru penetrasi itu kan ruginya akan parah. Tapi pembandingnya kan biasanya udah pada untung, makanya itu kita mengalami kendala untuk melakukan arm's length range. Yang kedua itu untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki spesifikasi produk yang sangat terperinci, yang sangat bergantung kepada keinginan konsumen. Dikarenakan barangnya spesifik, maka kita susah untuk mencari perusahaan yang sebanding ataupun transaksi yang sebanding. Maka kita sangat susah untuk menentukan arm's length range-nya ini. Ya, jadi selanjutnya di dalam arm's length range ini yang berlaku untuk USA itu internasional seperti di Indonesia, interquartile range. Untuk di Malaysia itu dia lebih menitik beratkan kepada titik median. Untuk India itu dia persentil range-nya berbeda, di persentil 35 sampai 65. Indonesia sendiri itu di interquartile range, tapi pihak DJP itu mempunyai kewenangan untuk adjustment arm's length range-nya ini titik median. Jika PLI kita ataupun harga di bawah interquartile. Selanjutnya untuk data, ini isu ini muncul ketika bahwa data atau informasi yang kita butuhkan itu harus tersedia pada saat kita melakukan analisis atau pada saat transaksi itu terjadi. Jadi pada praktiknya kan sangat sulit ya kita menemukan data yang benar-benar yang kita butuhkan pada saat transaksi kita lakukan pada saat bersamaan. Maka dari itu biasanya muncul isu apakah harus menggunakan single layer atau multiple layer. Tapi namun biasanya kita dapat meminimalisir isu ini dengan cara multiple layer data. Di mana bahwa kita menerapkan multiple layer data, kita menganalisis data biasanya 3 tahun ke belakang dan kita mundur dengan alasan ketersediaan. Jadi contohnya misalnya di 2000 transaksi yang kita mau uji di 2018, biasanya kita mundur ke 2017 dan mundur 3 tahun ataupun 4 tahun. Tapi dalam prakteknya sih kebanyakan 3 tahun. Multiple data analisis ini juga dapat meminimalisir isu dari isu dari variabel juga atau tingkat keakuratan dari data itu. Maka kita melakukan analisis 3 tahun ini untuk meminimalisir adanya isu-isu transparansi dalam proses comparable data.
Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, multiplayer data itu kita lakukan untuk meminimalisir isu transportasi. Jadi di dalam prakteknya juga sering terjadi comparability adjustment atau di mana yang seperti saya sebutkan sebelumnya keadaan arm's length itu tidak bisa terpenuhi, maka kita dapat melakukan comparability adjustment. Comparability adjustment itu contohnya apa sih? Yang pertama adjustment yang paling umum, yang paling gampang itu yang paling sering kita lakukan itu adjustment abnormal expense ataupun income. Jadi ada biaya-biaya force major atau extraordinary item. Nah itu kita bisa melakukan adjustment atas biaya-biaya tersebut. Yang kedua itu accounting adjustment. Jadi penerapan prinsip accounting. Meskipun di dunia internasional sudah mengandung IFRS, namun IFRS itu kan diadopsi dan disesuaikan dengan praktik yang negara tersebut. Maka biasanya setiap negara mempunyai perbedaan, maka kita bisa mengkoreksinya. Nah, selanjutnya saya akan sebutkan apa sih jenis dokumen yang diperlukan untuk pembukaan transaksi berdasarkan 213. Jadi ada 3 dokumen yaitu master file, local file, dan CBCR. Di mana master file dan local file itu dibuat atau wajib dibuat oleh WP itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, gross income-nya. Kalau gross income tahun lalu itu income-nya di atas 50M atau memiliki transaksi tangible atau barang berwujud di atas 20M maupun transaksi intangible pinjaman uang ataupun jasa di atas 5M ataupun perusahaan transaksinya berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia. Itu jika dari salah satu dari requirement itu, maka wajib untuk menyampaikan dan untuk CBCR sendiri itu ada 2 mekanisme pelaporan. Yang pertama itu primary, dan primary itu untuk dengan perusahaan induk yang berada di Indonesia dengan syarat perusahaan saat tahun tersebut itu di atas 11 triliun. Jika perusahaan tersebut mempunyai transaksi afiliasi, maka dia wajib memberikan dokumen. Kalau tidak, dia hanya wajib membuat CBCR. Untuk secondary mekanisme ini untuk wajib pajak yang perusahaan induk di luar. Nah, biasanya ini wajib CBCR atau mungkin tergantung dari negara itu sendiri. Jadi jika perusahaan induk itu negara yang mewajibkan dan mempunyai agreement pertukaran data CBCR dengan Indonesia, maka kita tidak wajib membuat CBCR, kita hanya wajib melakukan notifikasi CBCR. Sebaliknya kalau enggak ada agreement dan tidak wajib membuat CBCR, maka perusahaan yang ada di Indonesia wajib membuat CBCR. Master file itu isinya apa aja sih? Sebetulnya secara garis besar itu ada 5 poin. Yang pertama itu struktur ownership dari setiap grup usaha, bisnis aktivitas bisnis dari setiap grup anggota, intangible property dari setiap perusahaan, grup usaha, financing activities dari setiap grup usaha, dan yang terakhir itu konsol. Di mana selanjutnya dapat dilihat di layar bahwa struktur dari grup usaha itu kita harus menggunakan shareholder manajemen dari setiap grup usaha. Untuk bisnis aktivitas kita harus menjelaskan tentang kenapa poin bisnis dari setiap grup usaha. Jadi terkait dengan bisnisnya kita jelaskan. Lanjut. Untuk intangible aset, kita jika di dalam grup usaha itu ada intangible aset, maka itu perlu dijelaskan juga, misalnya kontraknya, nilainya, semuanya kita jelaskan. Untuk financial activities, jadi kita harus menjelaskan financial activities, apakah grup usaha itu mendapat pinjaman atau induknya memberikan pinjaman kepada anak usaha, itu
semuanya harus declare di dalam master file. Yang terakhir itu kita harus mendisklare laporan konsolidasi. Untuk local file itu lebih ke perusahaan anaknya, biasanya itu kita menggambarkan ada INA, yaitu identitas dan aktivitas bisnis yang dilakukan, transaksi afiliasinya apa aja sih yang dilakukan oleh perusahaannya. Yang selanjutnya pengaplikasian arm's length principle, jadi proses-proses pencarian comparable-nya kita mesti tuangkan. Yang selanjutnya financial information, keadaan keuangannya juga kita harus terangkan. Dan yang terakhir kejadian event-event atau kejadian apa yang mempengaruhi berpengaruh signifikan terhadap kegiatan proses bisnis. Selanjutnya, jadi di dalam local file itu untuk bisnisnya juga harus digambarkan, terus setiap dari informasi transaksi afiliasinya juga mesti digambarkan di dalam local file. Misalkan berapa harganya, cara penentuan harganya gimana, apakah ada agreement yang berbunyi apa, itu mesti disebutkan. Untuk aplikasi compare arm's length itu kita harus menjelaskan tentang pengaplikasiannya, pencarian metodenya gimana, terus pencarian comparable-nya juga kita harus sebutkan. Untuk financial information kita harus ungkapkan laporan keuangan kita. Untuk informasi tambahan ya seperti yang tadi saya sampaikan, informasi yang berkaitan informasi dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Untuk CBCR itu ada dua informasi, ada beberapa informasi yang harus dijelaskan. Pada intinya sih kita mesti menjelaskan tentang setiap grup anggota grup usaha itu bisnis grupnya apa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa, terus income-nya berapa, terus pembayaran pajaknya berapa. Jadi di dalam pembuatan CBCR ini ada 3 dokumen yang sesuai dengan PMK 213 dari lampiran E sampai E, F, dan G. Jadi kita harus membuat itu kalau perusahaan WP wajib membuat CBCR. Untuk master file dan local file seperti di PMK 213, kita harus menyampaikan 4 bulan setelah tahun finansial itu berakhir dan harus menganut pendekatan ex ante. Kalau CBCR itu berbeda, dia menggunakan data yang pada saat tahun berkaitan dan biasanya tahun ini 1 tahun atau 12 bulan. Untuk reportingnya itu jadi kita melaporkan, kita tidak harus mengumpulkan local file, tapi kita hanya menyampaikan overview dari Tikidoc itu yang biasanya di letter B dari PMK 213 yang kita sampaikan pada saat SPT tahunan. Untuk CBCR juga sama, tergantung dari mekanismenya. Kalau untuk secondary, kalau dia buat perusahaan induknya udah ada, maka kita hanya menyampaikan notifikasi saja pada saat SPT. Nah, di dalam Tikidoc ini DGT mempunyai kuasa atau wewenang untuk meminta suppressing documentation. Jika kita menyampaikan overview-nya, maka kita harus memberikan data itu pada saat SP2DK. Itu biasanya kita harus berikan kepada pihak DGT. Kalau tidak, ya paling kita akan dianggap tidak melaporkan Tikidoc, maka SPT kita dianggap tidak lengkap. Jika kita mensubmitnya juga melewati dari batas yang telah ditentukan di surat keterangan permintaan SP2DK, maka Tikidoc itu tidak akan dianggap. Selanjutnya, jadi Tikidoc itu juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, DGT itu mempunyai otoritas dan biasanya pada saat proses WP itu akan diperiksa, maka Tikidoc-nya akan diminta. Jadi itu bisa menjadi dasar koreksi bagi dasar koreksi pemeriksaan pada saat proses pemeriksaan. Nanti akan dituangkan dalam SPHP.
Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih termsnya kita buat TP-Doc atau enggak. Ini contohnya pertama, di dalam tahun 2018 perusahaan sukses selalu mempunyai gross income itu 75M. Dia tidak membayarkan royalti. Di 2019 45M dia tidak membayarkan royalti. Di 2020 dia membayar punya 49M, tapi dia membayarkan royalti 7,5M. Maka di tahun 2019 WP PT Sukses Selalu ini wajib menyampaikan MF plus LF dikarenakan di 2018 gross income di atas 50M. Untuk 2020 tidak wajib dikarenakan di 2019 itu tidak gross income-nya tidak 50M. Di 2021 meskipun gross income tidak di atas 50M, tapi dia membayarkan royalti dari 5M, maka wajib menyampaikan MF dan local file, master file dan local file. Untuk selanjutnya, contohnya Sukses Selalu ini perusahaan yang baru berdiri. Jadi dia berdirinya pada Oktober 2020. Proses periode pembukanya 1 Januari ke 31 Desember. Di dalam selama 3 bulan berdiri, Oktober sampai Desember 2020, PT Sukses Selalu mempunyai gross income sebesar 20M. Maka gimana sih kita menentukan dia itu wajib membuat MM atau LF di 2021? Berdasarkan PMK 213, gross income yang dimaksud itu adalah setahun. Maka gross income 3 bulan itu kita setahunkan dengan cara 12/3 dikali gross income-nya jadi hasil 80M. Maka dari itu 2021 dia wajib membuat master file dan local file. Untuk selanjutnya CBCR, contohnya ini dia Indonesian company. Di tahun pajak 2018 dia punya 12 triliun. Di 2019 dia punya 10 triliun. Di 2020 dia punya 13 triliun. Di wajib pajak 2018 dia wajib melapor ke CBCR. Di 2019 tidak wajib. Di 2020 dia wajib CBCR dikarenakan gross income-nya lebih dari 11 triliun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Taufik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan saya Muhtar Taufik, biasa dipanggil Taufik. Di TB Red sebagai manajer membawahi 3 divisi, Bapak Ibu. Salah satunya transfer pricing, yang lainnya ada divisi audit, cases, dan compliance, Bapak Ibu. Jadi saya membawahi 3 divisi, salah satunya adalah transfer pricing. Jadi mungkin bahasan yang akan saya bawakan akan lebih sifatnya lebih overview ya. Enggak, Alvin tadi udah teknis banget ya Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi bahasanya Alvin bahasa transfer pricing banget nih. Jadi mungkin saya coba akan masuk di di materi yang lebih praktikal Bapak Ibu, supaya kita bisa punya gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih general terhadap materi yang akan disampaikan hari ini. Oke. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang apa sih price setting, arm's length price setting, dan untuk comply ke peraturan di Indonesia, peraturan pajak ya terutama Bapak Ibu ya. Jadi seperti diketahui ya bahwa dalam kepatuhan compliance pajak di Indonesia nih banyak banget yang harus kita siapin nih Bapak Ibu. Pertama, SPT masa bulanan. Ya, itu kita juga ada survei seperti itu di kantor kita. Terus lalu SPT tahunan Bapak Ibu. SPT tahunan ini SPT badan ya. Nah, dalam melampirkan SPT badan juga tadi Alvin sudah sempat singgung nih Bapak Ibu ya, bahwa dalam dalam mensubmit SPT badan itu kita harus menyatakan bahwa kita sudah siap transfer pricing documentation. Nah, itu juga Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang finance dan operation ya, maksudnya dalam bidang keuangan atau dunia perpajakan harus aware nih bahwa sebenarnya pada saat kita submit SPT, apabila kriteria-kriteria yang tadi Alvin sebutkan sudah terpenuhi, itu Bapak Ibu harus
menyiapkan transfer pricing documentation, karena tadi mungkin sempat ada slide di mana di situ kita udah mulai harus buat overview dan surat menyatakan bahwa kita sudah punya siap transfer pricing documentation anytime kita diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu Bapak Ibu harus consider dan harus aware Bapak Ibu, jangan sampai nanti pas diminta buru-buru deh hire konsultan nih. Nah itu justru bahaya Bapak Ibu. Jadi kita harus prepare dengan baik transfer pricing documentation ya dalam rangka comply ke peraturan perpajakan di Indonesia. Dan yang tadi Alvin juga sempat sebut ya, untuk CBCR Bapak Ibu, itu notifikasinya kita setiap akhir tahun sebenarnya kita harus submit. Jadi apabila meskipun Bapak Ibu omsetnya tidak lebih dari 11 triliun, tapi Bapak Ibu tergabung dalam satu grup yang ada di beberapa negara, itu Bapak Ibu harus sampaikan notifikasi CBCR. Ini kita harus sama-sama aware nih bahwa kita punya banyak banyak yang harus disubmit lah ke kantor pajak. Simpelnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang harus submit ke kantor pajak untuk bagaimana kita bisa comply dengan peraturan di Indonesia. Itu baru satu hal. Belum lagi nanti ini kita masuk ke materinya tadi yang saya sebutin, mungkin kepatuhan formal Bapak Ibu. Kepatuhan form. Jadi apa yang kita submit itu yang tadi saya sebutkan. Nah ini yang saya akan bahas di materi ini. Ini lebih ke materinya. Bagaimana kita menganalisa kepatuhan kita, bagaimana kita menganalisa kegiatan operasional kita, apakah telah sesuai dengan prinsip price setting, arm's length price setting. Jadi dalam TP-Doc ini ada dua metode, ada price setting, ada outcome testing. Nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam. Next. Oke. Ini sebenarnya latar belakang ya, latar belakang atau kenapa sih kita harus aware dengan price setting atau apa namanya ya TP compliance ya, transfer pricing compliance di grup usaha. Karena sekarang nih dengan adanya globalisasi dan semakin ekspansinya perusahaan-perusahaan multinasional ya, mungkin kebanyakan di kawasan sini tenannya adalah perusahaan multinasional ya. Nah ini membuat transaksi antar negara ini semakin banyak dan kita harus benar-benar menganalisa atas apa adanya transaksi antar unit bisnis atau antar associated enterprise seperti yang tadi Alvin sebut. Itu harus kita analisa di negara A, di negara B, itu kita harus analisa bagaimana sih kita bisa comply di di peraturan negara A, di peraturan negara B, itu kita harus bisa comply di semua negara. Dan yang kita hindari sebenarnya goalsnya sama ya, kita bisa mematuhi peraturan perpajakan dan juga kita bisa menghindari pengenaan denda nih, karena bukan main-main biasanya kalau udah temuannya TP issue itu bisa bikin perusahaan megap-megap deh. Kalau misalnya SKP-nya gede banget tuh ya, SKP-nya besar sekali tuh bisa mengganggu cash flow perusahaan. Justru itu yang kita hindari dengan melakukan TP compliance dengan baik sehingga menghindari adanya pemajakan. Ini yang kedua itu juga tentang bagaimana di negara masing-masing negara di mana entitas grup itu berada memiliki peraturan perpajakan yang beda-beda. Tadi mungkin Bu Olin sudah sampaikan, Bu Olina sudah sampaikan, di mana setiap negara ini punya peraturan yang berbeda-beda. Misal di Singapura tarif pajak lebih rendah, di Australia tarif pajak lebih tinggi. Nah, apabila kita memiliki grup yang berada di banyak negara, kita harus consider di mana sih profit centernya, di mana cost centernya. Nah, itu kita harus consider sehingga ketika diatur secara price setting, ini price setting kan yang tadi saya bilang ya, jadi ada price setting, ada outcome testing. Price setting ini kita sesuai amanat dari PMK 213, di mana kita harus melakukan analisa atau menghitung sebelum transaksi terjadi. Itu amanat dari PMK 213. Nah, outcome testing ini banyak juga negara yang pakai gitu. Jadi negara-negara lain ada juga yang pakai outcome testing. Jadi transaksi terjadi, baru dinilai kewajarannya. Itulah outcome testing. Nah, yang berlaku di Indonesia, itu adalah PMK 213 di mana transaksi itu dianalisa sebelum transaksi dilakukan. Nah, itu kita harus sama-sama aware. Nah, yang terakhir ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Nah, ini kan sering kali nih klien-klien yang udah kita handle ya, kantor kita handle, sering kali nih
kewajiban transfer pricing ini dihandle oleh bagian finance, bagian operation. Gitu ya. Jadi nggak ada divisi khusus tentang transfer pricing. Nah inilah makanya mungkin kita hadir ya, konsultan ada ya, maksudnya untuk membantu Bapak Ibu untuk bisa comply ke ke peraturan transfer pricing. Tapi ya yang kita ingatkan di sini sebenarnya bisa sih analisa transfer pricing ini dilakukan. Nah, cuman seringkali analisa transfer pricing ini telat dilakukan karena misalnya bagian finance ini sibuk juga dengan urusan masing-masing atau operation juga sibuk dengan urusan masing-masing sehingga telat lalu dikenakan denda pemajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Udah telat deh ya. Udah telat kena SKP gede, cash flow megap-megap deh. Harus bayar SKP atau harus prosesnya panjang sampai keberatan banding gitu ya. Dan belum tentu hasilnya memuaskan Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan price setting. Oke. Nah, ini kebijakan TP ini bisa banyak ya, banyak banyak tahapan atau banyak setting yang bisa kita lakukan nih. Bisa jadi dari waktu stock price-nya, mungkin tadi Bu Olin juga singgung juga tentang harga. Contohlah komoditas ya sawit ya. Misal kita bertransaksi dengan mitra yang ada di luar negeri, kita mau ekspor segala macam. Nah itu kita bisa maintain biaya itu dari level barang stok, dari inventory. Itu kita udah bisa atur untuk menentukan apakah transaksi kita dengan perusahaan aviasi ini nanti akan diukur dengan price setting, dengan data pembanding, ini arm's length atau tidak. Nah, itu kita bisa atur dari berbagai level. Nah, yang penting juga dari price setting ini kan kita melakukan price setting itu kan berarti kita memforecast ya Bapak Ibu ya. Kita membudget nanti ke depan kita akan melakukan transaksi apa sih? Ke depan ini kita akan menjual barang kita harganya berapa sih? Berapa sih margin yang kita mau set up gitu ya. Jadi yang perlu diketahui juga price setting ini sangat bergantung dari keandalan Bapak Ibu melakukan budgeting atau forecasting ya. Itu sangat penting. Akurasi dari forecast itu sangat penting. Namun memang yang jadi masalah, ini yang kita tampilkan juga di slide, sebagaimana bagus Bapak Ibu melakukan forecast atau budgeting, pasti budgeting itu akan berbeda dari actualnya. Nah itu juga jadi masalah, jadi isu ya di transfer pricing ya, ketika Ibu udah merencanakan nih, Bapak Ibu udah merencanakan nih, misalnya transaksi ke depan makan margin sekian, akan ada biaya ini itu. Ternyata misal contoh 2020 ada COVID. Itu kan sebenarnya ada hal di luar apa yang sudah kita expect ya. Misalnya 2019 Bapak Ibu udah budgeting nih sebenarnya 2020, tapi ternyata nggak bisa sesuai dengan budgeting. Yaitu nanti di TP Doc itu kita bisa jelaskan kenapa sih kita mengalami cost yang lebih besar dari budgeting, kenapa sih kita memiliki PLI yang tadi Alvin sebut mungkin operating margin, terus MOTC segala macam. Kenapa sih itu di bawah dari interquartile range? Itu di TP Doc kita bisa jelaskan. Next. Ini adalah step-step TP issue atau maintaining the TP issue ya. Pertama, memang yang inti dari seminar ini adalah price setting ya. Cuman masih banyak sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dalam comply di TP issue ya. Yang pertama yaitu adalah price setting. Price setting ini adalah kunci dari hal-hal yang selanjutnya akan dilakukan di poin 2, 3, 4. Nah, kenapa sih kita harus melakukan price setting gitu ya? Jadi tentu profit monitoring ini akan mengacu pada price setting yang kita lakukan di awal Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan price setting, kita sudah analisa nih kewajaran kita seperti apa di awal. Nah nanti profit monitoringnya ini akan mengacu ke price setting yang sudah kita sudah kita lakukan di awal, Bapak Ibu. Itu justru pentingnya. Nah tapi banyak ya klien atau wajib pajak yang tidak aware gitu ya. Maksudnya adalah nanti aja, toh juga nanti bisa di akhir period kita tinggal hire aja konsultan untuk bikin TP ya. Cuman sebenarnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi di PMK 213 itu justru kita
diamanatkan oleh PMK, kita harus melakukan price setting dulu. Kita harus analisa kewajaran di awal sebelum kita melakukan transaksi. Itu sebenarnya amanat dari price setting. Oleh karena itu proses nomor 1 adalah proses yang cukup vital di TP issue. Oke, next. Oke, ini ya ini samalah yang tadi ya, bahwa kita isu di TP adalah perbedaan effective tax rate, terus ada juga faktor-faktor yang mendistorsi yang lain ya, berupa pajak tidak langsung seperti PPN ya, tarif PPN beda. Kayak kita nih baru naik dari 10% ke 11%, itu sebenarnya untuk TP issue itu juga menjadi variabel dalam menghitung atau melakukan analisa price setting. Oke, ini contoh sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama Jual 2022 ini PT ABC punya operating margin 3,89. Oke, next mungkin biar singkat aja. Yang pertama, berdasarkan data 2022, data aktual, kita melakukan budgeting untuk 2023. Ini saya sengaja ambil contoh 2022-2023 karena relevan nih sama yang akan kita lakukan ke depan. Di 2023 Bapak Ibu melakukan budgeting nih berdasarkan data 2022. Let's say Bapak Ibu pakai data Januari sampai November 2022. Disetahunkan lalu ditambahkan apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan ke depan. Nih, saya di sini asumsikan saja Bapak Ibu mau menaikkan sales 15%. Ya tentu naik sales akan naik ini ya, HPP ya, COGS akan naik. Oke, lanjut. Nah, dari data-data tersebut yang tadi kita sudah rencanakan, kita harus identifikasi dulu. Ini gambaran singkat aja Bapak Ibu ya. Kita harus identifikasi apa saja transaksi afiliasi yang akan Bapak lakukan. Bapak Ibu lakukan di 2023. Dari data ini, dari contoh ini ada perusahaan akan membayar bunga pinjaman 11%, membayar manajemen fee 5% dan biaya royalti sebesar 2 miliar. Nah, dari data-data tersebut, dari data-data transaksi afiliasi yang sudah kita identifikasi, Bapak Ibu harus melakukan analisa transfer pricing, metode transfer pricing apa, metode penilaian transfer pricing apa yang cocok. Nah, tadi kan Alvin juga sudah bahas ya tentang di artikel 9 OECD guideline tentang transfer pricing guideline. Di sana menjelaskan bahwa yang diatur sekarang itu adalah bukan hierarki metode mana yang paling andal untuk menguji sebuah transaksi. Cuman sekarang di peraturan yang paling baru diatur justru metode apa yang paling sesuai dengan transaksi yang Bapak Ibu lakukan. Contoh, untuk biaya bunga. Biaya bunga itu datanya sudah sangat mudah untuk dapat. Misalnya biaya bunga ini bisa dibandingkan dengan bunga Bank Indonesia. Apakah transaksi ini wajar apa enggak sih? Arm's length atau tidak sih? Gitu. Nah, ini kita bandingkan biaya bunga dengan metode controllable uncontrolled price. Jadi langsung kita bandingkan dengan transaksi yang terjadi di pasar. Itu adalah metode CUP. Nah, selanjutnya untuk manajemen fee dan royalti. Misalnya Bapak Ibu membayar manajemen fee hanya ke holding, tidak membayar manajemen fee ke perusahaan lain. Dan juga membayar royalti hanya ke holding, hanya ke parent company Bapak Ibu. Tidak juga membayar royalti ke perusahaan lain atau ke orang lain gitu ya. Nah, sehingga dari kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa Bapak Ibu sebenarnya nggak punya pembanding. Tadi udah sempat ingat ya di awal Bu Alina sempat sebut bahwa transaksi yang arm's length itu adalah transaksi kita dengan pihak lain nih yang berbeda total, misalnya nggak berafiliasi. Kita bertransaksi dengan PTA. Nah, PTA ini bukan afiliasi kita, nggak ada capital, nggak ada manajemen, itu nggak masuk kriteria associate enterprise. Nah, juga kita bertransaksi dengan parent. Nah, ini sebenarnya kalau arm's length principle itu transaksi kita dengan PTA dengan holding ini harusnya sama. Harusnya nilainya sama, nilai persentasenya sama, perhitungannya sama. Nah, itu metode CUP. Nah,
Namun apabila kita sulit untuk mendapatkan datanya, misalnya Bapak Ibu nggak membayar nggak membayar manajemen fee ke perusahaan lain, nah Bapak Ibu harus terapkan secara agregat. Nah, agregat ini metodenya TNMM Bapak Ibu, Transactional Net Margin Method. Nah, ini metode TNMM ini jadi manajemen fee dan royalti langsung digabung masuk ke COGS. Tadi mungkin yang tadi hitungan yang tadi manajemen fee dan royalti ini langsung masuk di operating expense. Nah, nanti dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, ini stepnya next mungkin agak udah lebih enak ya contoh. Oke. Ini yang COP ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita ada interest rate 11% kita bayar, dibandingkan nih sama data-data yang ini, kalau data untuk COP bunga ya, kita ambil contoh yang simpel aja ya. Ini datanya tersebar di mana-mana Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di BI. Di akhir tahun berapa dari masing-masing grup nih, ada 5 grup biasanya diklasifikasikan, berapa lower quartile dan upper quartile yang wajar untuk transaksi kita. Tuh kalau bisa Bapak Ibu lihat di sini 8,25 dan 9,65. Kuartil 1 dan kuartil 3. Apabila Bapak Ibu ada di dalam range tersebut, maka transaksi Bapak Ibu dapat dianggap wajar. Tapi yang tadi saya bilang bahwa di soal ini atau di permasalahan ini, di case ini diketahui bahwa interest rate-nya 11%. Sehingga berada di atas. Terlalu tinggi Bapak Ibu. Sedangkan pembandingnya hanya 8,25 sampai ke 9,65. Nah, di sini juga penting nih. Kita dari awal harus mengetahui berapa yang mau transaksi yang kita lakukan. Lagi kita harus price setting nih. Berapa sih biaya bunga yang wajar? Berapa sih pricing yang wajar Bapak Ibu? Nah, ini kita harus setting dari awal. Nah, ini karena adanya kelebihan ya dari 11% ke kuartil, maka dilakukan adjustment. Oke, next. Nah, ini yang tadi mungkin kalau Bapak Ibu agak sulit ya memahami manajemen fee dan royalti tadi ya. Karena sudah diagregat dengan OPEX yang ada di perusahaan, kita mengaplikasikan metode TNMM. Di mana metode TNMM ini kita membandingkan berapa sih operating margin. Ini operating margin salah satu PLA ya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak metode, saya ambil yang paling gampang. Operating margin ini adalah berapa margin dibandingkan dengan sales. Berapa operating margin dibandingkan dengan sales, itu adalah persentase operating margin. Nah, berapa operating margin perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kita dapat dari database Bapak Ibu. Database yang sama yang digunakan oleh orang pajak. Nah, perusahaan kita nih punya nih, konsultan kita nih dalam bekerja, dalam menganalisis TP-Doc, kita pakai database yang sama dengan orang pajak. Jadi ada database kita sebut aja namanya Oriana ya. Jadi database-nya namanya Oriana ya, itu database untuk membuka perusahaan-perusahaan sebenarnya di seluruh dunia, tapi kita ambil hanya data dari Asia Tenggara saja Bapak Ibu. Jadi kita ambil berdasarkan kode-kode perusahaan yang sesuai dengan perusahaan kita. Jadi kita identifikasi dulu kode perusahaan kita, lalu kita cari pembanding, sehingga ini contoh aja Bapak Ibu, yang keluar cuma 4. Faktanya bisa 80 perusahaan, bisa 20 perusahaan, bisa 30 perusahaan. Ini hanya contoh simpel aja nih biar gampang memahaminya. Nah, ini dari sini terlihat nih berapa lower quartile, berapa upper quartile. Tadi kan kita sudah ngitung ya, berapa dari budgeting kita, berapa sih operating margin yang kita akan dapat, 7,85. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, itu di bawah ada lower quartile 9,62. Kemungkinan potensinya kalau ada pemeriksaan Bapak Ibu, pemeriksaan dan misalnya pemeriksanya melihat nih ada transfer pricing issue gitu ya, dia akan mengadjust laba Bapak Ibu yang 7,85 itu di-adjust ke median 11,81. Dianggap laba Bapak Ibu nggak wajar 7,85. Orang perusahaan-perusahaan lain itu labanya 11,81 mediannya. Ini tadi Alvin juga sebut ya bahwa di Indonesia peraturannya sebenarnya kalau kita di transfer documentation udah masukin, misalnya kita masukin let's say kita menghitung operating margin kita terus ketemu angka 10% ya di transfer pricing, itu dianggapnya wajar. Tapi kalau orang pajak menemukan
Bapak Ibu punya transfer pricing issue dan mereka menguji kembali transfer pricing Bapak Ibu, biasanya di-adjust-nya ke median, bukan ke kuartil bawah. Jadi waktu tip ini harus diperhatikan juga ya, Bapak. Jadi waktu TP compliance, waktu TP compliance masih di kuartil bawah, tapi kalau Bapak Ibu diuji kembali oleh orang pajak, kenanya median Bapak Ibu. Oleh karena itu penting untuk melakukan TP compliance. Oke, next. Ini adjustment ya Bapak Ibu ya, tadi mungkin udah nangkep bahwa kita melakukan, karena kita udah menganalisa, lalu kita mengurangi biaya OPEX kita, kita mengurangi biaya-biaya yang dapat dikontrol gitu ya, sehingga operating margin menjadi 10,84%. Nah 10,84% ini nanti ketika diuji dengan TP-Doc ini sesuai Bapak Ibu. Kalau TP-Doc-nya sesuai dengan peraturan PMK 213, ini bisa dibilang sudah comply dengan peraturan di Indonesia. Cuman kalau Bapak Ibu nanti ditemukan misalnya TP-Doc issue, Bapak Ibu tidak membuat TP-Doc atau TP-Doc-nya salah, ini 10,84 di-adjust ke 11,81% yang tadi yang median. Tapi kalau ini berada di level compliance, 10,8 ini acceptable. Oke, next. Oke, gimana Bapak Ibu ya? Ini kita ini dulu, cooling down dulu sebentar. Jadi selanjutnya saya akan bawakan materi, ini juga singkat aja yang saya bawakan. Sebenarnya selain dari Bapak Ibu membuat transfer pricing documentation di Indonesia, untuk menjalankan TP compliance, ini ada metode lain Bapak Ibu. Selain membuat transfer pricing documentation yang tadi saya sebutkan, ada metode lain yaitu advanced pricing documentation. Nah, advanced pricing agreement. Nah ini yang tadi mungkin Bu Olin juga sudah singgung juga ya. Advanced pricing agreement itu apa sih? Sebenarnya biasanya perusahaan yang membuat advanced pricing agreement ini, perusahaan-perusahaan yang mempunyai kasus khusus di perusahaannya. Misal tadi kita mau penetrasi pasar, di mana usaha kita waktu awal-awal ini masih bakal rugi. Nah, kalau dibandingkan dengan database yang tadi saya sebutkan, database ini perusahaannya untung semua, dan biasanya orang pajak nggak mau kalau pakai data pembanding perusahaan rugi, karena dianggap tidak andal. Gitu. Jadi biasanya alasannya itu kalau diperiksa oleh orang pajak, cannot using the loss making companies Bapak Ibu. Jadi data pembanding ini nggak boleh rugi, data pembanding harus ambil yang untung. Padahal kita lagi ibaratnya perusahaan kita lagi bakar duit nih, harus jual barang murah-murah, rugi dong otomatis kan, karena si ownernya biasanya jual barang bisa jadi di bawah modalnya, otomatis rugi. Nah sebab-sebab itulah yang mengakibatkan sebuah usaha atau sebuah perusahaan atau banyak misalnya asosiasi ini membuat advanced pricing agreement, karena ini bisa jadi advanced pricing agreement ini berlaku untuk banyak wajib pajak atau banyak negara. Oke, next. Oke, ini tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi advanced pricing agreement ya ini adalah pengertiannya, tujuannya apa sih? Ya untuk comply dengan arm's length principle. Oke, next. Oke, apa sih keuntungannya ikut APA? Yang pertama, kita menghindari pemeriksaan pajak. Yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi pemeriksaan pajak ini mungkin Bapak Ibu udah sempat ngalamin ya Bapak Ibu ya. Sangat makan waktu, tenaga untuk ngejelasin, untuk nyiapin data. Dan kalau datanya nggak sesuai dengan keinginan DGP, itu potensinya tinggi banget nih untuk dikoreksi gitu. Sehingga nggak terlalu favorable untuk perusahaan gitu. Selanjutnya tentu apabila kita ditentukan TP issue kita oleh orang pajak, misalnya dikenakan SKP sekian, tentu ada denda dan sanksi yang harus dibayar Bapak Ibu. Nah itu resiko kalau kita tidak comply atau tidak mengikuti compliance dari advanced pricing atau transfer pricing documentation. Selanjutnya mengurangi biaya untuk menyiapkan transfer pricing file. Ini sebenarnya sih biayanya so-so lah ya. Misalnya Bapak Ibu membuat proses APA, ya biaya untuk membuat transfer documentation-nya menjadi tidak ada karena Bapak Ibu sudah mengikuti APA gitu ya. Memang di APA ini sebenarnya prosesnya nggak semudah itu juga sih. Cuman
dengan Bapak Ibu mengikuti APA, saya harus perlu sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak perlu membuat masing file lagi. Selanjutnya adalah menghindari pemajakan ganda. Lanjut. Ini adalah regulasi dari APA di Indonesia ya. Oke, skip aja ini aturan regulasi aja. Oke, ini secara singkat step-step dari Advanced Pricing Agreement. Ada pre-filing, filing stage, evaluation, formal mutual agreement stage, dan implementation and monitoring. Next. Oke, pre-filing. Nah, biasanya Bapak Ibu sebagai gambaran aja ya, Advanced Pricing Agreement ini pertama diawali oleh pre-filing stage. Biasanya Bapak Ibu datang dulu nih kantor pajak, ngobrol dulu misalnya sama AR-nya untuk melakukan Advanced Pricing Agreement. Dari situ Bapak Ibu nyeritain dulu kasusnya apa yang Bapak Ibu ingin set up di Advanced Pricing Agreement. Nah, ini ada stepnya di pre-filing stage. Jadi diskusi dulu. Nah, biasanya ntar orang pajak akan melihat nih, apakah kasus Bapak Ibu kira-kira bisa nggak sih diselesaikan dengan cara Advanced Pricing Agreement. Nah, mereka akan kasih jawaban di pre-filing stage. Selanjutnya, setelah let's say Bapak Ibu diperbolehkan untuk melakukan APA ya, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat permohonan formal beserta materi dari APA tersebut, diajukan secara resmi ke kantor pajak. Itu filing stage. Selanjutnya, dari permintaan Bapak Ibu ini akan dievaluasi dan dinegosiasi, karena yang transfer pricing issue itu biasanya melibatkan lebih dari satu negara. Pihak Direktorat Jenderal Indonesia akan berkorespondensi dengan pihak DJP lawan transaksi. Misal kita bertransaksi dengan kantor pajak Jepang misal, itu kita akan melakukan evaluasi dan negosiasi. Nah, di stage ini wajib pajak itu tidak dilibatkan secara langsung. Jadi wajib pajak tidak ikut-ikutan nego, tidak. Ini udah tax authority itu tax authority, cuma beda negara. Nah, cuma paling wajib pajak itu dimintain dokumen-dokumen pendukung apabila dibutuhkan. Selanjutnya, yang keempat, formal mutual agreement stage. Ini sudah jadi Bapak Ibu, position paper-nya sudah jadi, ketentuan kriteria apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan, ketentuannya apa saja sudah jadi, Bapak Ibu tinggal implementasikan di poin nomor 5. Diimplementasikan dan dimonitor oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak atau Tax Authority di negara lain. Oke, nice. Oke, akhirnya sampai di closing Bapak Ibu. Jadi mungkin kita singkat aja ya, bahwa dari apa yang kita sampaikan tadi, kita bisa bantu ya, dari TB Rights bisa bantu, atau kita bisa bantu menganalisa atau memanage TP issue Bapak Ibu dengan cara yang baik ya, in a good way ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bantu Bapak Ibu untuk comply terhadap peraturan transfer pricing di Indonesia. Kita bisa kita bisa bantu price setting, ya, kita bisa bantu analisa, kita bisa gunakan sistem untuk mengetahui data untuk melakukan price setting Bapak Ibu. Selanjutnya, kita juga bisa menganalisa TP issue ataupun mendapatkan data-data pembanding itu dengan cara yang sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, karena kita punya database-nya Bapak Ibu yang sama. Dan juga yang terakhir, kita bisa bantu juga untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk comply ke peraturan tentang transfer pricing, yaitu PMK 213/2016. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ya baik, terima kasih banyak untuk para narasumber kita yang telah menyampaikan materi mengenai TP Docs. Selanjutnya kita langsung saja akan memasuki sesi tanya jawab dengan para narasumber. Dan kepada para peserta offline, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, apabila belum, kita beralih ke pertanyaan dari para peserta online. Yang pertama, untuk Ibu Olina,
Apakah pernah dalam penentuan perusahaan pembanding, pihak pemeriksa menentukan sendiri perusahaan pembandingnya? Selain itu, apabila laporan multiple years, laporan kita di bawah rentang penuh, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Jadi biasanya begini, kalau kita sudah membuat TP-Doc, beda kalau kita nggak membuat TP-Doc ya. Kalau kita sudah buat TP-Doc dan kita menggunakan pembanding, yang apalagi kalau misalnya pembandingnya yang sudah mereka akui ya, seperti Koreana, ataupun pembanding yang tersedia di internet juga boleh. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, rata-rata mereka nggak mengambil pembanding dari perusahaan lain. Pernah kayaknya sebulan 2 bulan yang lalu mereka mau mengambil pembanding tetapi dari hasil pemeriksaan yang lain. Sebenarnya itu bisa kita challenge karena itu kan data pembanding tersebut tidak tersedia secara tidak available ya, apakah di internet atau dibeli. Jadi rata-rata kalau misalnya kita sudah menyediakan pembanding, melakukan step-step dengan benar, mereka tidak mengambil pembanding lain. Bisa saja mereka, misalnya kita menggunakan data dari internet, terus kemudian mereka mau mengambil data dari misalnya TP Catalyst ya, ataupun Oriana. Nah, mereka tuh harus proses dulu ke kantor pusat karena tidak semua KPP mempunyai database. Mereka harus proses dulu meminta kepada kantor pusat untuk meminta pembanding-pembandingnya. Tapi rata-rata mereka udah mengikuti yang sudah kita sajikan kepada mereka. Asal kita nggak cherry picking ya. Jadi yang kita ambil data pembanding itu kalau dites diuji oleh mereka, misalnya, nah itu hasilnya juga sama kayak tesis ya. Ya itu tadi yang mungkin tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya sudah kita profit level indikator kita di bawah range interkuartil ya, karena itu kita sudah mengambil multiple years, itu memang rentan dikoreksi. Tetapi biasanya dalam TP-Doc kita melakukan adjustment. Contohnya misalnya ada suatu pajak yang biasa nggak kita bayar, tiba-tiba kita bayar, itu kita bisa adjust. Kemudian hal-hal lain ada misalnya ada hal-hal force major juga ya, seperti pembelian peralatan ataupun misalnya pabrik karyawan nggak bisa masuk karena regulasi pemerintah tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu juga kita bisa lakukan adjustment sehingga terkadang nggak harus kita paksain masuk ke range, tetapi alasan-alasan tersebut make sense kalau kita berargumen dan mereka bisa terima. Baik, terima kasih Bu Alina atas jawabannya. Selanjutnya, untuk peserta offline, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, melanjutkan ke pertanyaan para peserta online. Untuk Pak Alvin, kami sedang proses pemeriksaan pajak Pak, dan terkait TP pemeriksa ini mengkritisi pemilihan comparable company. Pemeriksa menolak sebagian comparable company dalam TP-Doc kami. Informasi saja, dan untuk TP-Doc kami ini menggunakan metode TNMM. Mohon advice bagaimana mengcounternya Pak. Terima kasih. Jadi kalau kan biasanya kita udah siapin tuh perusahaan pembandingnya yang tidak gitu. Nah, biasanya kan kita sampaikan ke pemeriksaan ini dan pemeriksa akan menguji ulang. Nah, biasanya dalam proses pemeriksaan itu dia akan kasih di dalam itu kan di comparable data yang kita sampaikan itu kan pasti dia akan pilih, biasanya sih menurut pengalaman kami dalam menangani isu sih biasanya perusahaan-perusahaan begitu yang dikeluarin supaya rate-nya naik, adjustment-nya tinggi. Tapi kita bisa challenge sih, kita bisa memberikan alasan yang kuat. Ya, misalkan dia alasannya nggak masuk akal, misalkan
menurut kita itu perusahaannya udah sebanding nih. Kita udah lihat di informasi yang tersedia, kita udah research juga di internet. Nah, tapi menurut pemeriksa misalkan dia ada divisi lain atau misalkan dia tidak sebanding. Nah, kita bisa men-challenge-nya itu sih dengan alasan ya kita buktikan dengan data-data yang valid, alasan yang valid, peraturan. Kita juga bisa research kayak literatur lah. Misalkan contohnya seperti yang pernah kami tangani sih biasanya perusahaan tekstil. Nah, dia itu menurut pemeriksa itu dia punya pembangkit listrik. Nah, tapi di klien atau di WP yang kami pegang itu tidak mempunyai pembangkit listrik. Nah, itu kan pasti sama pemeriksa akan dikoreksi. Namun kita pada saat kita bikin tanggapan SPHP kita bilang, oh ternyata setelah kita research lebih dalam, kita buka laporan keuangannya, kita analisis dari industrinya, ya ternyata itu nggak ada dan di dalam proses WP-nya kita pun yang kita tangani itu ada sih biaya untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi kan namanya pabrik kan 1 menit mati aja itu ruginya bisa miliaran. Apalagi udah skala nasional, skala multinasional itu kan udah pabrik itu udah mesti selalu jalan 24 jam supaya produksinya jalan. Jadi kita bisa jelaskan, oh kita bisa sebanding kok, kita juga ada biaya nih untuk sewa genset atau apa. Itu sih. Mungkin Ibu Oli mau tambahkan. Nah, itu ya, apalagi perusahaan tersebut kalau pakai TNMM kan yang diambil kan net marginnya ya, yang dibandingkan. Nggak harus produk yang persis sama, nggak seperti itu. Yang dibandingkan adalah perusahaan-perusahaan yang similar lah, ingin mempunyai keuntungan yang sama. Jadi nggak harus persis-persis sekali, tetapi memang lebih mendekati. Itu satu agreement. Kemudian kalau misalnya perusahaan kita ambil multiple years, kalau perusahaan itu rugi 3 tahun berturut-turut, memang itu kita biasa keluarkan. Tetapi kalau perusahaan itu ruginya cuma setahun, 2 tahun, itu kita bisa masukkan dengan argumen bahwa ya memang kalau company ya nggak selalu untung, bisa rugi, tetapi ya you have to be very argumentatif gitu kepada pemeriksa saat ditanyakan dan yakin. Baik, terima kasih untuk Ibu Alina dan Pak Alvin atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Taufik. Apabila kami bukan perusahaan startup Pak, namun dalam hal ini kondisi perusahaan kami merugi. Nah, bolehkah menggunakan perusahaan pembanding dengan kondisi merugi dalam pembuatan TP Doc? Ya, tadi pertanyaannya bukan perusahaan startup apa? Bukan ya. Oke. Sebenarnya apabila perusahaannya tidak diwajibkan untuk membuat TP Doc, ya tidak harus membuktikan ya kenapa perusahaan rugi. Ini lebih ke kalau perusahaannya diperiksa ya. Cuman kalau perusahaannya punya kewajiban dari kriteria-kriteria tadi, perusahaan ini punya kewajiban untuk membuat TP Doc, jadi kita harus membuktikan TP isunya. Nah, untuk penggunaan data pembanding, apabila data pembanding rugi ini seringkali apabila diuji di pemeriksaan, data pembanding rugi ini seringkali tidak dikeluarkan oleh pemeriksa ya seringkali ya. Yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rugi untuk bisa comply atau bisa catch up dengan data pembanding adalah melakukan adjustment. Jadi apa sih kebijakan manajemen untuk untuk tahun depan gitu ya, untuk periode yang sedang kita bahas transfer pricing isunya, yang bisa dilakukan adalah adjustment. Jadi nanti dari laporan keuangan yang rugi di-adjust supaya lalu dihitung kembali dan dibandingkan dengan comparable company, apakah masuk ke rentang interkuartal atau tidak. Semoga menjawab. Ya mungkin dari peserta yang offline, jika ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, mungkin kita bisa sharing di sini. Atau nanti setelah acara selesai juga bisa. Atau mungkin saya mau nanya dulu, apakah di sini ada yang sedang membuat TP Doc untuk tahun ini?
Untuk tahun apa 2021 belum ada pembuatan. Oh, ada Bapak ya. Oke, Pak. Silakan Pak kalau ada yang mau share atau mungkin mau ditanyakan, kita discuss di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada para narasumber atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para peserta online. Baik, sekali lagi, karena keterbatasan waktu yang kita miliki saat ini dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab satu persatu pada sesi Q&A, maka nantinya akan kami jawab melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Nanti pihak TB Rights akan membantu dalam menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Selain itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini. Dan kami menyadari bahwa informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak dan Ibu. Maka dari itu, apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai price setting for transfer pricing documentation, bisa mengirimkan email ke saya, rida.pangestuasuracipta.com, atau bisa langsung menghubungi TB Rights. Seperti itu. Dan terkait bahan presentasi acara hari ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian setelah acara ini selesai. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat, dan akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.